rohani seseorang yang ingin mengkerdilkan cinta Tuhan kepada umat manusia? Nah, itu jawaban saya. Jadi jika ada orang Kristiani masih berpikiran kerdil seperti itu adalah orang Kristiani yang tidak membuka dirinya pada pertobatan yang tidak membawa ketakutan. Justru begitu besar kasih Allah kepada umat manusia. Begitu Bapak-bapak yang terkasih. Jadi kalau kita sebagai orang Kristiani masih mengkerdilkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah karena dorongan ketakutan seperti ketakutan yang biasa, itu berarti kita belum total mencintai Allah. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berpikir untuk pertobatan karena cinta kepada Allah. Jadi kalau pertobatan takut kepada Allah itu masih level paling bawah. Tetapi kalau pertobatan itu karena cinta kepada Allah, kita akan sadar dan yakin karena Allah mencintai kita dan Allah lah yang lebih dulu mencintai kita, maka kita wajib bertobat. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu juga adalah suatu seruan untuk kita menjadi tegar. Karena kita perlu diberikan pewartaan. Tugas gereja itu adalah liturgia, menguduskan, kerigma pewartaan. Ya, pewartaan kerigma. Kemudian barulah koinonia persekutuan. Selanjutnya diakonia pelayanan dan martiria kesaksian. Jadi jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Bersaksi terus-menerus bahwa Yesus itu adalah kasih. Tetapi kita sendiri tidak mewartakan kasih, melakukan kasih. Itu sama seperti misalnya gong yang berbunyi atau lonceng yang bergerincing. Nah, itu sudah disampaikan oleh Yesus kepada kita. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, refleksi ini memang sungguh tegas dan tajam. Kita masih selalu menyandarkan diri kita pada sesuatu yang kurang esensi. Ya. Banyak di antara kita, ya kan, walaupun kita beribadat atau misa, ya, kita masih fokus pada hal-hal yang sifatnya ya bukan keintiman kepada Allah. Padahal kita kan ingin intim datang ke gereja. Ya, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam dari total 24 jam. Ya. Keintiman kita justru hanya untuk kelelahan saja. Karena kita di sel mungkin atau di rumah retret itu kita ya senangnya bergurau sampai larut malam. Ya. Mungkin karena tidak bisa tidur, banyak nyamuk dan sebagainya. Akhirnya di gereja kita justru ya mendengarkan firman dan sabda Tuhan atau mendengarkan bimbingan rohani itu ya tertidur. Ya itulah kelemahan manusia yang memang mau tidak mau itu harus ditegur oleh Yesus. Ya kan? Ketika Yesus tidur di buritan, mereka malah mengganggu Yesus. Nah, kalau kita ada pencobaan atau ya dalam keadaan masalah, barulah kita membangunkan Yesus kan. Tetapi kalau kita dalam keadaan tenang-tenang saja, ya tidak ada ombak, ya kan, berlayar baik-baik saja, ya, kita justru malah tidak membiarkan cinta Allah itu mengalir dalam diri kita. Bapak-bapak yang terkasih, ciri-ciri kerajaan Allah khususnya sifat-sifat Allah. Ya, raja. Oleh Yesus terutama diajarkan melalui berbagai macam perumpamaan, parabole. Jadi Yesus itu menggunakan perumpamaan, parabole. Ini pernah ditanyakan mengapa Yesus menggunakan perumpamaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak terkasih sekian waktu, beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu itu tetap saya tampung. Ya. Dan jawabannya memang bertahap. Tidak bisa jawabannya langsung harus dijawab pada hari itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu ya kan membangkitkan suatu suasana di mana kita akan pada waktunya mendengarkan jawaban-jawaban.
yang intinya mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah karunia. Jadi kerajaan Allah adalah sebuah karunia. Ya, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Yang tidak dapat direbut manusia. Jadi intinya ya, mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah karunia. Matius 13 ayat 44 sampai 46, yang tidak dapat direbut manusia. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Allah yang meraja menurut pemberitaan Yesus bukan pertama-tama hakim dan raja yang berkuasa seperti dipikirkan tradisi Yahudi, melainkan Bapa yang penuh belas kasih dan pengampunan, lebih-lebih bagi para pendosa yang bertobat. Matius 20 ayat 1 sampai 15, Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Inilah jawabannya mengapa bapak-bapak di tempat retret ini tiap minggu diberikan bimbingan rohani, ibadat, misa, pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan-pelayanan liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, martiria. Ya, mungkin ada yang bertanya, mengapa di rutan ya atau di rumah retret ini selalu tiap hari diadakan kegiatan rohani? Inilah jawabannya. Ya. Jawabannya ini. Bapa yang penuh belas kasih dan pengampunan, lebih-lebih bagi para pendosa yang bertobat. Matius 20 ayat 1 sampai 15, Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Jadi kalau bapak-bapak masih bertanya atau merasa bosan, itu bapak-bapak masih menjadi pendosa yang belum bertobat. Ya, kita ini adalah pendosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Maka dalam ya ibadat Katolik itu selalu dengan pengakuan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Karena kita adalah pendosa. Sekecil apapun dosa yang dibuat oleh diri kita. Karena unsur dunia ini mempengaruhi hidup rohani kita. Ya, seharusnya rohani kita yang mempengaruhi dunia, tetapi kekuatan dunia ini digabung dengan kekuatan iblis, bergabung dengan kekuatan hawa nafsu kita, mempengaruhi kehidupan rohani kita. Ya, contohnya kalau kita ngantuk, berdoa 5 menit pun susah. Tanda salib pun susah-susah. Kalau tidak percaya silakan, ya. Ada waktu untuk mengulur-ngulur. Ya. Di Katolik itu kan jam 6, itu ada doa malaikat atau doa angelus. Nah, semoga Pak Atis hafal ya. Itu di Mada Bakti nomor 5 Pak Atis. Nomor 6 ya. Itu jam 6, jam 12, jam 6 sore. Ya Pak. Jangan lupa itu Pak, dicatat. Jam 6 langsung doa angelus. Nah, itu Pak. Ya. Jadi seperti itu. Supaya rahmat Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kita. Ya, kita kan selalu nyanyi, mengalir dan mengalir kasih Bapa surgawi. Bagaimana mau mengalir kalau kita lupa berdoa? Nah, ini harus dipahami sebagai umat Kristiani yang berada di rumah retret ini, ya. Nah, itu ya jawabannya. Jadi kalau bapak-bapak masih bertanya mengapa harus ada kegiatan rohani setiap hari, setiap waktu, pagi, siang, sore bahkan. Luar biasa kan? Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu kan ada lagunya. Ya, kalau kita lelah berarti kita berada dalam kondisi hidup rohani yang sedang menghadapi masalah. Nah, itu. Berikutnya yang kedua, karya keselamatan Yesus Kristus. Sebagian besar karya Yesus yang dikisahkan di dalam Injil berupa mukjizat, penyembuhan, penggusiran setan, pembangkitan dari mati, pergandaan roti, mengubah air menjadi anggur. Nah itu. Jadi sebagian besar karya Yesus yang dikisahkan di dalam Injil berupa mukjizat, penyembuhan, pengusiran setan, pembangkitan dari mati, pergandaan roti, mengubah air menjadi anggur.
Tidak perlu diragukan bahwa Yesus sungguh melakukan mukjizat-mukjizat tersebut, karena hanya mukjizatnya menjadi salah satu bukti dari jati diri Yesus sebagai Dia yang datang dari Allah. Nah, itu adalah bukti bahwa Dia datang dari Allah. Jelas ya? Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau masih belum jelas nanti diputar lagi lah. Mudah-mudahan terekam, lalu bisa diputar kembali di YouTube itu. Ya kan, YouTube saya kan. Silakan. Makanya saya rekam itu tujuannya ya mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin keliru, hilaf, ya mohon dimaafkan. Tetapi keinginan saya adalah tujuannya bapak-bapak tidak kehilangan momentum. Ya mungkin di tempat ini bapak-bapak ya bisa bersantai, rileks. Ya kan, bisa istirahat sejenak dari keadaan rutinitas yang begitu berdesak-desakan di kamar-kamar retret kan, atau di sel-selnya masing-masing. Jadi tidak perlu diragukan bahwa Yesus sungguh melakukan mukjizat-mukjizat tersebut, karena karya mukjizatnya menjadi salah satu bukti dari jati diri Yesus sebagai Dia yang datang dari Allah. Namun begitu, mukjizat Yesus bukan sekedar tanda mengagumkan yang tanpa makna dan tujuan. Karya mukjizat Yesus bertujuan untuk menumbuhkan dan memperteguh iman. Sekali lagi, ya, menumbuhkan dan memperteguh iman. Bahkan sejumlah karya mukjizat Yesus membutuhkan adanya iman lebih dahulu. Jadi harus beriman dulu untuk dapat mukjizat Yesus. Jadi bahkan sejumlah karya mukjizat Yesus membutuhkan adanya iman lebih dahulu. Mukjizat yang dikerjakan Yesus diawali dan diakhiri dengan iman kepercayaan. Jadi diawali dengan iman kepercayaan. Jadi kalau orang tidak memiliki iman kepercayaan, mukjizat Yesus itu tidak bisa dirasakannya. Jadi jelas mukjizat yang dikerjakan Yesus diawali dan diakhiri dengan iman kepercayaan, dan mereka yang mengalami dan mereka yang menyaksikan. Jadi mereka yang mengalami, mereka yang menyaksikan. Tujuan selanjutnya dari karya mukjizat Yesus adalah untuk mewartakan siapakah Yesus itu. Itulah aspek kristologis. Dan membina iman kepercayaan umat, aspek eklesiologis atau gerejawi. Jadi sekali lagi bapak-bapak yang terkasih, tujuan selanjutnya dari karya mukjizat Yesus adalah untuk mewartakan siapa Yesus itu, aspek kristologis, dan membina iman kepercayaan umat, aspek eklesiologis atau gerejawi. Jadi banyak yang bertanya, mengapa Yesus melakukan mukjizat? Ya untuk mewartakan siapakah Yesus itu, itulah aspek kristologis. Ya. Dan untuk membina iman kepercayaan umat, itulah aspek ya eklesiologis atau aspek gerejawi. Karena tujuannya untuk mewartakan jati diri Yesus dan karya keselamatannya, mukjizat mempunyai ciri kerigmatis, ya, atau berfungsi sebagai media pewartaan. Jadi sekali lagi, ya, karena tujuannya untuk mewartakan jati diri Yesus dan karya keselamatannya, mukjizat mempunyai arti kerigmatis atau berfungsi sebagai media pewartaan. Beberapa waktu tempo dahulu ada yang bertanya. Nah, ini untuk mewujudkan yang namanya ciri kerigmatis, berfungsi sebagai media pewartaan. Dalam hal ini, karya mukjizat Yesus tidak dapat dilepaskan pula dari pewartaan kerajaan Allah, artinya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Allah sungguh hadir dan meraja di tengah umatnya. Allah sungguh hadir dan meraja di tengah umatnya. Jadi bapak-bapak yang terkasih yang kalau tidak mau datang ke gereja hari Minggu atau beribadat pada hari Minggu, datang misa atau kebaktian pada hari Minggu, ya berarti bapak-bapak tidak mau Allah hadir di tengah umat dan meraja di dalam hati bapak-bapak. Nah, itu saja sebenarnya. Ya. Kerajaan Allah sudah di ambang pintu. Zaman keselamatan sudah mulai tampak. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah,
maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius 12 ayat 28. Bandingkan juga dengan Lukas 11 ayat 20. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya luar biasa kan? Jadi itu harus dipahami. Nah, berikutnya yang ketiga. Yesus yang wafat dan bangkit. Akhir tujuan dan puncak kehidupan Yesus ialah dua peristiwa, yaitu Yesus yang wafat disalib dan mengalami kebangkitan. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Yesus, hukuman mati disalib yang ditanggungkannya adalah sebuah konsekuensi dari tuduhan baginya sebagai pemberontak politik dan orang yang mengacaukan agama Yahudi. Nah, itu bagi orang yang tidak beriman kepada Yesus. Jadi jelas, bagi mereka yang tidak beriman kepada Yesus, hukuman mati disalib yang ditanggungkannya adalah sebuah konsekuensi dari tuduhan baginya sebagai pemberontak politik dan orang yang mengacaukan agama Yahudi. Itu bagi orang yang tak beriman. Begitu juga bagi orang yang tidak beriman kepada Yesus pada zaman sekarang. Ya silakanlah mereka menggunakan tafsir-tafsir mereka, media-media mereka untuk mengatakan begini, begitu, begini, begitu. Tetapi bagi kita jelas mengimani itu, ya, sebagai puncak dari iman kita kepada Yesus Kristus. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang tidak dapat diragukan. Penyaliban Yesus adalah peristiwa yang mengerikan dan memalukan karena dia dianggap sebagai seorang penjahat besar. Ya. Sebegitu ngerinya hukuman salib sampai hukuman tersebut tidak boleh dijatuhkan bagi orang-orang Romawi. Jadi jelas, biarpun orang Romawi itu penjahat, kriminal, mana ada hukuman salib untuk orang Romawi? Kita bisa tahu apa yang terjadi dengan Santo Paulus. Dia tidak dijatuhi hukuman salib karena dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Dia hanya dipenggal dan darahnya dicurahkan di jalan di Roma. Ya. Namun demikian, wafat Yesus bukanlah akhir dari karya keselamatannya. Ingat, wafat Yesus itu bukanlah akhir dari karya keselamatannya. Pada hari ketiga dia dibangkitkan dari mati dan hidup kembali dalam kemuliaan ilahi. Ya. Kebangkitan Yesus tidak berarti bahwa dia dihidupkan kembali dengan meneruskan hidupnya dahulu. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi bangkit untuk masuk ke kehidupan mulia dan kekal sebagai Tuhan. Nah, itu harus dipahami. Mereka yang beriman kepada Yesus menafsirkan peristiwa penyaliban, wafat dan kebangkitannya sebagai suatu peristiwa penyelamatan atau penebusan. Wafat Yesus dihubungkan dengan penebusan atas manusia dari kuasa dosa. Kita bisa baca di Roma 4 ayat 25, 1 Korintus 15 ayat 3, 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika bab 5 ayat 9 sampai 10, dan Galatia 1 ayat 4. Para penginjil maupun Santo Paulus mengartikan kematian Yesus sebagai penebusan. Markus 10 ayat 45. Dan silih atas dosa manusia. Roma 3 ayat 25, Efesus 5 ayat 2, 1 Korintus 5 ayat 7. Paham mengenai penebusan ini diperkembangkan di dalam surat Ibrani. Antara lain Ibrani 9 ayat 11 ya, sampai 14, ayat 25 sampai 28. Dalam surat Ibrani, kematian Yesus dipahami sebagai korban penebus dosa. Yesus adalah imam agung yang mengorbankan dirinya sebagai korban yang tak ada cacat celanya. Gambaran yang dipakai oleh surat Ibrani adalah tindakan liturgis yang terjadi pada hari raya pendamaian, Yom Kippur. Nah, itu. Pada waktu itu imam agung membawa darah korban yang sebagian dipercikkan pada umat. Sebagian lagi dibawa ke tempat terkudus di dalam bait Allah untuk dipercikkan ke atas tutup tabut perjanjian. Percikan darah korban itu mendamaikan umat manusia dengan Allah. Demikianlah yang terjadi pada peristiwa salib. Yesus menumpahkan darahnya sendiri di atas salib sebagai korban penebusan dan pendamaian.
Karena Yesus tidak mempunyai dosa, maka korban Kristus adalah korban yang sempurna, terjadi sekali untuk selamanya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Bapak-bapak yang terkasih, dengan demikian peristiwa salib yang mengerikan itu diyakini oleh iman Kristiani sebagai peristiwa korban penyelamatan, pendamaian, dan penebusan. Jadi saya ulangi, ya. Dengan demikian peristiwa salib yang mengerikan itu diyakini oleh iman Kristiani sebagai peristiwa korban penyelamatan, pendamaian, dan penebusan. Injil Yohanes tidak hanya berkata bahwa Yesus mati untuk domba-dombanya, tetapi teristimewa menekankan bahwa Yesus atas kehendaknya sendiri dan dengan rela menjalani kematian dalam ketaatan kepada Bapa. Yohanes 10 ayat 11-18. Yesus yang telah wafat itu ternyata dibangkitkan pada hari ketiga. Meskipun tidak ada seorang pun yang menyaksikannya, namun kebangkitan Yesus dalam Perjanjian Baru diakui sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh nyata terjadi. Iman akan Yesus yang sungguh telah bangkit itu menjadi inti pewartaan Kristiani yang paling awal. Seperti dikotbahkan oleh Petrus setelah menerima karunia Roh Kudus pada hari raya Pentakosta Yahudi. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang akan dimaksudkan. Ya, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus itulah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 22-24, ayat 31-32. Inti dari khotbah Petrus tersebut adalah bahwa Yesus dari Nazaret. Nah, Yesus dari Nazaret itu adalah manusia historis yang menjalani hukuman kematian dengan cara disalibkan, yaitu dengan turun ke dunia orang mati. Ternyata dibangkitkan, sungguh-sungguh hidup dan menerima kekuasaan sebagai Tuhan yang mulia. Para pengikut Yesus mendapat kepastian tentang Yesus yang kini hidup berdasarkan pengalaman akan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 12-16, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 24-34, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 8-11, dan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 30-33. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci, peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa yang mandiri, tetapi sudah dinubuatkan di dalam kitab suci dan sesuai dengan rencana Allah. Kepastian mengenai Yesus yang telah bangkit ditandai oleh makam kosong dan penampakan-penampakannya di hadapan para murid. Kesaksian tentang penampakan-penampakan Yesus, Matius 28 ayat 9-10 dan ayat 16-20. Lukas 24 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 5. Dan tentang makam kosong, Markus 16 ayat 1-8. Merupakan pertanda ilahi yang meneguhkan iman kepercayaan umat Kristiani seperti telah dikatakan dalam kitab suci dan dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ia mudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masih selalu menghinggapi kita dan akan terus menghinggapi kita kalau kita tidak mengalir
Ya, iman kita tidak tegar, tidak teguh, dan tidak bertumbuh. Jadi jangan menjadi iman yang kerdil, ya, yang hanya mengimani Yesus pada saat senang-senang saja, pada saat membutuhkan Yesus, pada saat angin ribut datang menerpa kita, barulah kita panggil Yesus. Sedangkan pada saat kita tenang-tenang, kita tenang-tenang juga. Ya. Nah, ini harus menjadi refleksi bagi kita bersama, menjadi bimbingan bagi kita, dan menjadi penyuluhan, ya, suluh bagi kita, bahwa apa yang kita imani itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dialah Mesias. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah korban pendamaian dan penebusan bagi kita. Pembangkitan atau kebangkitan Yesus oleh jemaat Kristiani dipahami sebagai peninggian atau pemuliaan Yesus, pelantikannya sebagai anak manusia. Nah, itu Matius 28 ayat 16 sampai 18, Lukas 24 ayat 7. Pembuktian sebagai menjadi Mesias dan Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 34 sampai 36. Pelantikannya sebagai pemimpin dan juru selamat. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 31. Anak Allah. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 33 dan Roma 1 ayat 4. Dan imam besar Ibrani 8 ayat 1 sampai 4. Kemudian bab 5 ayat 5 sampai 10. Kebangkitan Yesus sebagai peninggian atau pemuliaan dilengkapi dengan kisah kenaikan Yesus ke surga. Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 50 sampai 51 dan kisah Para Rasul bab 1 ayat 9. Yesus menjadi juru selamat yang mengaruniakan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 33. Mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 31. Menurut Paulus, pembangkitan Yesus disebut sebagai Adam baru, mempunyai efek keselamatan bagi seluruh umat manusia. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22, 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Bahkan kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebangkitan umat manusia. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23 dan 1 Tesalonika bab 4 ayat 14. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang tadi disampaikan. Ya, bagaimana peristiwa-peristiwa yang menjadi landasan kita. Yaitu yang pertama, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Kemudian 2, karya keselamatan Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus yang wafat dan bangkit. Nah, itu untuk mengantar kita pada gelar-gelar Yesus yang mungkin harus dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya, kita masuk kepada gelar-gelar Yesus. Jadi, supaya kita lebih memahami, ya, intinya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita masuk kepada gelar-gelar Yesus, ya. Umat Kristiani yang beriman kepada Kristus meyakini Dia sebagai juru selamat dengan mengenakan padanya berbagai macam gelar.